Halo, selamat pagi. Anak-anak, kita akan lanjut ke mata pelajaran matematika. Oke, Memeri ingatkan untuk yang belum mengumpul tugas bahasa Indonesia, segera mengumpulkan ke WA pribadi Memeri, oke? Kita akan lanjut ke mata pelajaran matematika. Materi kita pada hari ini adalah alat ukur tidak baku. Di pertemuan sebelumnya, kita telah belajar alat ukur baku. Oke, apa-apa saja contoh alat ukur baku? Yang pertama penggaris, meteran, jangka sorong, dan masih banyak contoh yang lainnya. Hari ini kita masuk ke alat ukur tidak baku. Apa sih itu alat ukur tidak baku, Mem? Kebalikan dari alat ukur baku. Alat ukur tidak baku digunakan untuk mengukur suatu nilai yang menghasilkan hasil yang tidak sama atau tidak tetap atau berubah-ubah sesuai dengan orang yang mengukurnya. Oke, sedangkan alat ukur baku memiliki hasil yang sama walaupun orangnya berbeda yang mengukurnya. Gitu ya, itu perbedaannya ya. Semoga anak-anak mengerti. Baik, kita masuk ke contoh. Yang pertama, depa atau bentangan tangan diukur dari ujung jari tengah tangan kanan ke ujung jari tengah tangan kiri atau sebaliknya. Depa biasa digunakan untuk mengukur panjang suatu permukaan seperti tembok, pagar, meja, dan lain-lain. Oke, depa digunakan hanya untuk mengukur permukaan saja. Oke, jika kita mengukur sudut, kita menggunakan meteran. Bagus. Yang contoh yang kedua, langkah kaki. Langkah kaki biasanya langkah digunakan untuk mengukur jarak dari suatu titik ke titik tertentu. Pengukuran jarak menggunakan langkah tidak bisa dijadikan patokan karena tidak baku. Hal ini karena langkah masing-masing orang berbeda, sama dengan depa tadi. Oke, bentangan tangan orang itu berbeda-beda. Bentangan tangan kamu kelas 2 sama bentangan tangan Memeri pasti berbeda. Makanya dibilang dia alat ukur tidak baku karena hasilnya berbeda-beda sesuai dengan orang yang melakukannya atau mengukurnya. Contoh yang ketiga, jengkal. Oke, pasti kita sudah sering menggunakan jengkal, langkah kaki. Jengkal biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda dalam ukuran kecil. Sama halnya, alat ukur langkah dan depa, jengkal masing-masing orang memiliki ukuran yang berbeda-beda. Masuk yang keempat atau yang terakhir, hasta. Oke, hasta, alat ukur hasta sama dengan seperempat depa, yaitu dari siku hingga ujung jari tengah seperti yang Memeri berikan gambarnya. Begitulah cara mengukur hasta. Baik, Memeri harap anak-anak bisa mengerti dengan pembelajaran kita pada hari ini. Tugas kamu hari ini mencatat materi hari ini ke dalam buku catatan matematika kamu. Tidak usah dibuat gambar, langsung misalnya depa, langsung pengertiannya, gitu aja ya nak. Intinya kamu sudah tahu yang mana itu depa, yang mana langkah kaki, yang mana jengkal, yang mana hasta, dan masih banyak contoh yang lain. Tetapi Memeri hanya mengambil 4 karena itu yang sering kita jumpai dan yang sering kita lakukan sehari-hari. Baik anak-anak, langsung saja dibuat keterangannya, tidak usah gambarnya. Kerjakan di buku, catatan atau latihan matematika kamu terserah. Tetap semangat untuk mengerjakan catatannya, Tuhan memberkati. Terima kasih.